Dunia hari ini sedang dirundung masalah konflik di Palestina. Dalam konflik itu, posisi pemerintah Indonesia dari dulu sudah sangat tegas. Indonesia menentang agresi Israel di Palestina. Sejak zaman Soekarno, sikap itu nggak pernah berubah. Sampai sekarang masih diteruskan. Sayangnya di Indonesia setiap kali konflik meletus di Palestina justru dijadikan sarana untuk agitasi berlebihan. Dibonceng dengan isu agama, gerombolan pengasong agama memakai momentum ini untuk beraksi. Setidaknya mereka punya bahan untuk menarik perhatian publik, juga untuk merekrut anggota-anggota barunya. Di berbagai aksi mendukung Palestina, kita saksikan bendera organisasi terlarang seperti HTI dikibar-kibarin lagi. Bukan hanya para pengasong agama yang beraksi, para pengepul sedekah juga gercep banget. Di jalan-jalan kita mulai melihat bertebaran spanduk simpati untuk Palestina lengkap dengan nomor rekening dengan font yang sangat besar agar kelihatan. Setiap momentum seperti ini, gerakan aksi cepat transfer langsung merebak. Mereka pandai mengintip isu yang sedang marak untuk mengepul sumbangan dari masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh agama seperti Abdul Somad juga nggak kalah gercep. Ia menyerukan sumbangan untuk Palestina. Masalahnya, duit yang terkumpul itu kita nggak tahu bakal disalurkan kemana. Di pinggir-pinggir jalan, orang bawa-bawa kardus kosong meminta sumbangan juga untuk sumbangan ke Palestina. Dengan dalih perjuangan Palestina, dan kita nggak pernah tahu kardus-kardus itu juga akan berakhir di mana nantinya. Pernah sekali waktu, Dubes Palestina untuk Indonesia menyatakan bantuan-bantuan masyarakat dari para pengepul sumbangan itu nggak pernah sampai tuh ke masyarakat Palestina. Nah, gerakan aksi cepat transfer ini emang gercep banget memanfaatkan setiap momentum. Tapi soal disalurkan kemana, kita nggak pernah tahu. Wong Dubes Palestina aja nggak tahu kemana disalurkan duitnya. Tindakan berlebihan juga kita saksikan di dunia pendidikan kita. Di Bengkulu, seorang siswi dikeluarkan dari sekolah karena membuat postingan di TikTok yang katanya menghina Palestina. Seorang siswi sekolah melakukan kesalahan, mestinya ya biasa saja. Namanya juga anak sekolahan, apalagi hanya sebuah postingan di medsos. Justru institusi sekolah punya tanggung jawab jika seandainya siswi ini salah, mendidik siswinya jika memang berbuat sesuatu yang tidak sesuai. Toh dia bukannya kriminal atau memakai narkoba atau mengajak tawuran. Jika ujaran di TikTok memerahkan telinga yang dengar, ya panggil aja siswinya beserta orang tuanya, berikan nasihat, dididik yang baik, nggak usah dikeluarin. Bukankah memperbaiki perilaku siswa itu tanggung jawab institusi yang namanya sekolah? Apalagi ini soal konflik Palestina, konflik yang jauh dari Indonesia. Masa gara-gara itu dikeluarin dari sekolah? Kalau hanya karena postingan di TikTok lalu masa depan seorang siswi dikorbankan, dikeluarkan dari sekolah, lalu apa bedanya sekolah di Indonesia dengan Zionis Israel yang juga merenggut masa depan pemuda-pemudi di Palestina? Sama aja kelakuan mereka. Reaksi berlebihan juga terjadi di Mataram, NTB. Seorang pemuda mengupload komentar miring soal Palestina. Ia digelandang polisi dengan alasan ujaran kebencian. Yang paling miris kabarnya ia terancam pidana 6 tahun. Tapi kita lihat orang-orang seperti Yahya Wallaudi, Abdul Somad yang amat sering menyerukan ujaran kebencian kepada agama Kristen misalnya, sampai sekarang mereka aman aja tuh. Bahkan Rizik secara terang-terangan menghina Pancasila. Sampai sekarang kasusnya juga nggak pernah diteruskan atau belum diteruskan. Bukan hanya itu, kemarin nih ya, baru aja kemarin ada emak-emak norak memaki polisi dengan kata-kata kebun binatang. Penyelesaiannya gimana? Cukup dengan materai 10.000.
Padahal memaki dengan kata kasar, korbannya adalah anggota kepolisian Republik Indonesia. Memakai seragam resmi, mereka menjalankan tugas negara secara resmi. Tapi toh pada kasus itu kita kayaknya punya pemakluman. Padahal mereka itu yang memaki-maki itu sudah emak-emak. Pasti mereka udah bisa membedakan mana kata makian dan yang mana desahan. Penyelesaiannya cukup dengan materai. Kalau siswi di Bengkulu dikeluarkan dari sekolah atau pemuda di Mataram ditangkap karena ujarannya kepada negara lain seperti Palestina, pertanyaannya gimana dengan orang yang mencaci maki Cina komunis atau mencaci maki Iran karena Syiah? Saya nggak pernah dengar ada orang dihukum karena caci makinya seperti itu. Karena emang nggak logis juga sih hukum di Republik Indonesia turun buat ngurusin ekspresi WNI kepada negara yang lain. Kita berharap materai 10.000 juga berlaku untuk para pemuda ini. Pada anak-anak muda, bukan hanya buat emak-emak yang etikanya nyebelin itu. Ada lagi yang berlebihan dalam mengekspresikan dukungan pada Palestina. Gubernur Anies Baswedan misalnya merencanakan memasang lampu berhiaskan bendera Palestina di berbagai jembatan penyeberangan di Jakarta. Memasang bendera negara lain di fasilitas publik di Indonesia dengan biaya pajak rakyat Indonesia. Kalau ini sih ya bukan hanya berlebihan, tapi juga terkesan mengeksploitasi penderitaan rakyat Palestina buat pencitraan politik. Ini jelas kebablasan. Gini, posisi pemerintah Indonesia terhadap kasus Palestina sejak dulu nggak berubah. Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, diplomasi internasional membela hak-hak rakyat Palestina tidak pernah putus dilakukan. Dukungan kita kepada rakyat Palestina jangan sampai diekspresikan kebablasan sama seperti kebablasannya sidang pledoi Rizik yang kasusnya adalah pelanggaran kesehatan bawa-bawa Palestina. Apalagi mengeluarkan seorang siswi dari sekolah, apalagi menangkap seorang pemuda dengan ujaran kebencian dan ancaman hukum yang berlebihan, atau mengepul donasi padahal nggak jelas penyalurannya kemana. Yang terlebih memprovokasi kebencian agama di Indonesia atau menunggangi isu Palestina untuk kepentingan politik. PKS biasanya melakukan itu. Itu semua sudah sangat memuakkan. Justru semua kelakuan itu akan menurunkan nilai perjuangan rakyat Palestina sendiri. Terlebih kalau penderitaan Palestina malah dijadikan ajang eksploitasi pencitraan seorang gubernur. Seperti yang dilakukan Anies di Jakarta. Berencana memasang bendera Palestina dengan lampu-lampu di berbagai jembatan penyeberangan. Ini kayaknya amat sangat berlebihan. Di tengah yang berlebihan ini untung saja hari ini kita masih punya kabar baik. Saat Anies sibuk merencanakan memasang bendera Palestina di Jakarta, tadi pagi di Jawa Tengah menyambut Hari Kebangkitan Nasional, Gubernur Ganjar Pranowo menginstruksikan warganya untuk jeda sejenak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya jam 10 tadi pagi secara serentak semua aktivitas di Jateng terhenti. Indonesia Raya berkumandang. Narsodalam Sri Sultan Hamengkubuwono X juga sama. Maka pagi ini langit Jogja dan langit Jawa Tengah dihiasi oleh ekspresi rasa cinta tanah air yang menggebu. Sebab cinta tanah air harus diekspresikan, dinyatakan dengan tulus, dengan kadar yang pas dan cara yang tepat. Begitupun pembelaan pada Palestina juga penting dilakukan dengan cara yang tepat, bukannya mengeksploitasi secara kebablasan. Biar semua yang kita lakukan
itu bingkainya jelas, bukan malah memanfaatkan isu itu untuk kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan yang paling bahaya untuk mengobar-ngobarkan konflik beragama di Indonesia. Ini Indonesia kita yang harus menjaganya. Terima kasih.